Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Wibisono. NIM 0492159922. Saya berasal dari Universitas Terbuka Tarakan. Di sini saya akan membuat video tentang praktik peradilan perdata. Terima kasih Yang Mulia, izinkan saya membaca gugatan penggugat. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Casuara, Bogor dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mekanisme pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama berupa uang muka sebesar 300 juta dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua berupa sisa pembayaran sebesar 700 juta wajib dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian, yaitu pada tanggal 15 April 2023. Bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya antara lain menerima pembayaran uang muka tahap pertama, bersedia menyerahkan sertifikat asli dan memproses balik nama setelah pelunasan dilakukan sesuai kesepakatan. Namun faktanya Yang Mulia, sampai dengan lewatnya batas waktu pembayaran tersebut, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta. Bahwa bahkan setelah lewat waktu 6 bulan sejak perjanjian dibuat, yaitu sampai bulan Juli 2023, tergugat tetap tidak melakukan pelunasan. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat somasi kepada tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya, namun somasi tersebut tidak diindahkan. Bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman bank dan meminta waktu tambahan. Akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perjanjian tidak pernah mencantumkan ketentuan penundaan karena pinjaman bank. Kewajiban pembayaran sepenuhnya berada pada diri tergugat. Bahwa akibat ketidakpastian dari pihak tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan penggugat kehilangan kesempatan ekonomi serta menanggung kerugian material dan imaterial. Dengan demikian, tergugat telah nyata melakukan wan prestasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 100 juta akibat kerugian ekonomi yang dialami penggugat. 5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial sebesar 50 juta. 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. Demikian gugatan ini penggugat bacakan. Besar harapan kami agar Yang Mulia berkenan mengabulkannya. Demikian, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Yang Mulia Majelis Hakim, pada prinsipnya penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 1. Terkait pengakuan adanya perjanjian, penggugat menghargai bahwa tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Namun pengakuan tersebut justru mempertegas bahwa tergugat terikat untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. 2. Bantahan atas alasan keterlambatan pembayaran.
tergugat berdalih bahwa keterlambatan pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta terjadi karena belum cair pinjaman bank. Dalil tersebut tidak dapat dibenarkan dan karenanya harus dikesampingkan karena kesulitan keuangan tidak termasuk force majeure sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa force majeure harus bersifat objektif dan berada di luar kendali manusia. Dalam perjanjian tidak ada klausul yang mengatur bahwa pembayaran bergantung pada pencairan pinjaman bank. Risiko pembayaran sepenuhnya berada pada pihak tergugat. Dengan demikian, alasan tergugat tidak melunasi pembayaran bukan alasan yang sah dan tetap merupakan wan prestasi. 3. Terkait somasi dan pemindahan benaran. Tergugat menyatakan telah menanggapi secara lisan somasi penggugat. Dalil ini tolak karena tanggapan lisan tidak dapat dibuktikan. Waktu pembayaran telah disepakati tegas dalam kontrak. Penggugat berhak menolak penundaan sepihak karena kontrak tidak pernah mengatur mekanisme perpanjangan waktu. Dengan demikian, ketidakpatutan tergugat terhadap merupakan wan prestasi. Dengan semua bantahan tersebut, penggugat menegaskan bahwa tergugat secara nyata telah melakukan wan prestasi. Dalil-dalil tergugat tidak berdasarkan hukum. Penggugat tetap menuntut pelunasan dan ganti rugi sebagaimana dimohon dalam petitum gugatan. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk 1. Menolak seluruh kewajiban dan ekspresi tergugat. 2. Menyatakan tergugat terbukti melakukan wan prestasi. 3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. Demikian replik pengaduan kami sampaikan. Yang Mulia Majelis Hakim, alat bukti surat yang kami ajukan adalah sebagai berikut. 1. Bukti P1, perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 berisi kesepakatan para pihak atas. Luas tanah 1000 meter persegi, harga 1 miliar, pembayaran bertahap 300 juta dan 700 juta. Kewajiban pelunasan paling lambat 3 bulan. Bukti ini untuk menunjukkan adanya hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat. Bukti P2, kwitansi pembelian atau bukti penerimaan uang muka 300 juta ditandatangani oleh tergugat. Bukti ini menunjukkan bahwa pembayaran tahap pertama telah dilakukan dan diterima penggugat sesuai perjanjian. Bukti P3, surat somasi yang dikirim oleh penggugat kepada tergugat. Surat ini berisi peringatan atas tergugat melunasi sisa pembayaran 700 juta. Bukti ini menunjukkan bahwa penggugat telah memberikan kesepakatan kepada tergugat untuk berprestasi. Surat somasi 2, surat peringatan terakhir yang kembali tidak diindahkan oleh tergugat. Bukti ini memperkuat adanya wan prestasi yang bersifat berkelanjutan. Bukti P5, rekaman komunikasi chat pesan WhatsApp menunjukkan penggugat menagih kewajiban dan tergugat minta penundaan karena masalah pinjaman bank. Bukti P6, surat keterangan harga pasar tanah. Jika ada peningkatan nilai tanah, bukti ini digunakan untuk membuktikan kerugian kesepakatan ekonomi. Yang Mulia Majelis Hakim, kami mohon agar majelis berkenan. 1. Mencatat semua bukti surat yang kami ajukan sebagai bukti P1 sampai dengan P6. Mengingatkan panitera untuk melakukan pencocokan dan pengesahan sesuai ketentuan. 3. Menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut relevan, sah, dan memiliki kekuatan pembuktian. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim, alat bukti surat telah kami ajukan. Terima kasih. Bahwa tergugat telah mengajukan jawaban, pembuktian, serta penjelasan dalam persidangan terhadap gugatan penggugat terkait perjanjian jual beli tanah
tertanggal 15 Januari 2023 bahwa penggugat mendalilkan adanya wan prestasi oleh tergugat karena belum melunasi tahap kedua pembayaran tanah sebesar 700 juta dalam waktu 3 bulan setelah perjanjian, bahwa tergugat telah menyampaikan alasan dan keadaan yang menyebabkan keterlambatan tersebut serta tetap beritikat baik untuk memenuhi prestasinya. Fakta singkat. 1. Tergugat dan penggugat menandatangani perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 senilai 1 miliar. 2. Tergugat telah membayar uang muka 300 juta sesuai perjanjian. 3. Sisa pembayaran 700 juta belum dapat dilunasi dalam 3 bulan karena keterlambatan pencairan kredit bank yang berada di luar kendali tergugat. 4. Tergugat beritikat baik dan meminta waktu tambahan dan tetap bersedia melunasi. 5. Penggugat tidak membuktikan adanya kerugian nyata selain klaim sepihak. Pertimbangan hukum tergugat. 1. Tergugat tidak memiliki niat untuk ingkar, hanya mengalami hambatan administrasi. 2. Pasal 1338 KUHP Perdata mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik dan tergugat telah menunjukkannya. 3. Kerugian yang diklaim penggugat tidak terbukti secara konkret dan tidak layak dibebankan kepada tergugat. 4. Perjanjian seharusnya tetap berlaku karena tergugat masih ingin memenuhi prestasinya. Tergugat memohon majelis hakim untuk 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak wan prestasi. 3. Menetapkan perjanjian tetap berlaku dan memberikan waktu tambahan yang patut kepada tergugat untuk melunasi sisa pembayaran. 4. Menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti. 5. Menuntut penggugat membayar biaya perkara.